Kita menyadari ya faktor utama dari pertumbuhan ekonomi kita itu kan konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga itu sebetulnya kita masih sangat bagus ya. Hanya sayangnya tadi karena kita semua mobilitasnya sangat terbatas, itu yang menyebabkan ada potensi perlambatan di sisi konsumsi rumah tangga. Tapi kita kan sekarang punya model, kita nggak harus khawatir kalau nggak ke mall tuh nggak beli makanan, kalau nggak mall nggak beli pakaian gitu ya, karena kan semua sekarang serba online. Adanya marketplace, adanya apa, eee eee, yang kita bisa beli makanan online, sekalian serba online ini justru sekarang masyarakat itu dipaksa melakukan suatu revolusi di dalam model konsumsinya. Ya, dari 2 hal itu tadi, misalnya dari sisi, belanja sehari-hari, kemudian makanan, saya kira masih cukup baik. Tapi memang karena keterbatasan mobilitas tadi, kita nggak bisa berlibur nih. Padahal di dalam komponen konsumsi rumah tangga itu kan ada liburan, ada hotel, ada restoran. Nah, ini memang semua harus beralih ke model yang sifatnya lebih terbatas, yaitu tadi menggunakan online. Nah, saya berharap dengan, kita masih tetap bisa menggunakan online, ini sih masih akan ada lah kekuatan dari ekonomi kita dari sisi konsumsi rumah tangga yang masih bisa kita andalkan. Karena memang konsumsi rumah tangga itulah yang menjadi kekuatan ekonomi kita saat ini. Ekspor memang ada perbaikan di bulan kemarin, tetapi di satu sisi kita masih belum yakin bahwa ini akan berlanjut, sampai akhir tahun. Karena kan ekspor kita sangat tergantung pada, mitra dagang utama kita terutama Cina. Ya, yang kedua, misalnya investasi saat ini dengan kondisi masyarakat juga mengalami penurunan daripada konsumsi rumah tangga, itu pasti akan direspon oleh perusahaan dengan mengurangi produksi, yang berarti dia juga akan mengurangi, kredit dari, kegiatan usaha ya, tadi modal kerja dan seterusnya. Tapi saya kira sih kita harus fokus bagaimana masyarakat ini masih bisa belanja cukup baik gitu ya, terutama makanan, dan pemerintah juga kan sudah memastikan bahwa ketersediaan bahan makanan ini cukup, sehingga masyarakat pun tidak perlu panik, nggak perlulah itu menimbun, karena pastinya ada bahan makanan itu kan ada batasannya ya. Kita bicara beras sampai 3 bulan, apakah kalau nimbun sampai berkilo-kilo atau eee, berapa itu ya, misalnya satu 1 ton gitu, itu apakah wajar atau tidak. Saya kira sih masyarakat kita yakin sudah mulai dewasa di dalam menyikapi tadi, eee, menimbun itu kan juga tidak memberikan kebaikan buat orang lain. Nah ini yang Iya. tapi kita tetap harus jaga, heeh. Bu Lana, saat ini menurut Anda risiko-risiko apa yang perlu kita perhatikan dan juga kita waspadai baik dari global maupun domestik sendiri? Ya, utamanya sebetulnya pandemi ini kapan selesai. Kalau itu bisa kita, yakini, tadi misalnya kasus Cina, Cina bisa mengatakan bahwa virus ini sebetulnya bisa, apalagi kan ada indikasi ya, ketika nanti musim panas, sebetulnya virus ini sudah mulai mengalami penurunan aktivitas. Jadi kan kira-kira harapan kita musim panas itu terjadi di bulan mungkin Mei, Juni, Juli, dan seterusnya ya. Nah ini mudah-mudahan ketika suhu atau temperatur dari udara itu sudah semakin tinggi, itu mengurangi, daya kembang dari virus tersebut secara penularannya. Nah minimal di bulan-bulan itu nanti kita perlu perhatikan, kalau memang kasus-kasus ini sudah mulai berkurang pada ketika musim kemarau tiba untuk Indonesia, ini salah satu yang bisa kita, jadikan faktor positif bahwa, "Oh bisa kok ini selesai." Nah, cuma nanti antisipasinya ketika kita memasuki musim hujan lagi, harus dilakukan sebelum, musim hujan kembali ketemu kita lagi gitu. Karena ini katanya ada faktor musiman juga, suhu udara atau temperatur itu juga mempengaruhi perkembangan dari, virus tersebut.